Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara untuk mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Dan terima kasih juga atas berbaginya renungan ini kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita tidak salah dalam mengambil tindakan untuk mencapai tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini di mana kami dapat mendengarkan kembali renungan firman-Mu. Biarlah kami tetap melekat di dalam Engkau. Tuhan, bawa kami agar terus kami diisi dengan firman Tuhan, di mana Tuhan memberikan satu kebenaran ini yang akan menguatkan iman percaya kami. Tuhan, kami rindu biarlah semua yang disampaikan ini merupakan arahan dari isi hati-Mu untuk kami tetap hidup dalam tujuan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema salah langkah menggapai tujuan. Terdapat dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31, demikian firman Tuhan, entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tujuan hidup merupakan hal-hal yang seseorang rencanakan untuk hidupnya pada hari ini, besok, dan yang akan datang. Tujuan hidup seseorang atau diri kita tentu akan berbeda-beda dengan tujuan hidup orang lain. Tujuan hidup pada diri kita sendiri tentu diartikan sebagai suatu panduan atau arahan bagi diri kita dalam menjalani kehidupan. Mempunyai tujuan dapat berguna untuk memandu dan mencapai cita-cita serta menemukan makna saat kita menjalani hidup. Tujuan juga dapat membantu kita dalam mengambil berbagai keputusan, mulai dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Tujuan seseorang dalam menjalani hidupnya sangat beragam, mulai ingin menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi aparat atau pejabat pemerintah, dan banyak lagi di mana seluruhnya itu untuk kepentingan diri sendiri. Apakah semuanya itu salah? Bila kita menilik dari kehendak seseorang, itu adalah hak asasi dan tidak ada yang salah. Tetapi ketika menjalani hidup yang terfokus pada tujuan dan tidak diimbangi dengan kebenaran, maka kita akan salah langkah dalam menggapai tujuan. Kebenaran merupakan filter untuk tidak menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuan. Dalam menggapai tujuan yang benar dan efektif, memang kita harus dapat menentukan hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tetapi dari sekian banyak orang dalam mengejar tujuan hidupnya, sebagian besar banyak orang memfokuskan pada akhir dari tujuannya. Dan tidak begitu banyak orang yang memikirkan bagaimana membangun kerangka dasarnya terlebih dahulu. Sehingga hasil akhir yang dicapainya mengecewakan, bahkan menghancurkan hidupnya. Tuhan menciptakan kita mempunyai tujuan, dan tujuan Tuhan terhadap kita bukan sesuatu yang mengecewakan ciptaannya, apalagi menghancurkannya. Ingat, Tuhan menempatkan kita di bumi sebelum kita ada. Semua itu telah terpeta dalam pikirannya. Dengan kemahatauannya, Tuhan mengetahui seperti apa rupa kita, di lingkungan seperti apa kita terlahir, dan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Segalanya sudah diperhitungkan Tuhan secara sempurna. Bahkan dalam kemalangan maupun keberuntungan pada diri kita, itu juga ada dalam tujuan Tuhan. Karena itu merupakan salah satu proses untuk menggapai tujuan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Allah mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Tetapi Dia tidak pernah menghendaki supaya kita menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika selama ini kita berpikir bahwa kita memerlukan kebaikan Tuhan agar hidup kita tertolong, agar kita dapat hidup nyaman, atau agar orang lain mengakui keberadaan kita, maka kita telah melenceng dari tujuan Allah.
Kebaikan Tuhan bukan untuk mencapai ambisi, impian, dan masa depan kita pribadi. Tuhan memiliki tujuan besar dalam setiap kebaikan yang Dia berikan pada setiap anaknya. Berhentilah mengejar-ngejar kebaikan bila hal melakukan ini berarti kita telah salah tujuan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita menerima kecukupan dari apa yang kita butuhkan, bahkan kelebihan, hendaklah ingat bahwa semua itu untuk memenuhi tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Hiduplah untuk memenuhi tujuannya atas kita, karena telah ada bahkan sudah disediakan kebaikannya untuk kita. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dengan suatu tujuan yang pasti, sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencananya bagi hidup manusia. Dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan, sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jelas sekali bahwa Allah merupakan pusat dan tujuan hidup semua manusia. Orang Kristen memiliki tujuan yang sangat khusus yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dibentuk. Allah menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaan-Nya dan jangan sampai kita salah tujuan. Kekasih Kristus, mungkin kehidupan kita sekarang ini telah mencapai kesuksesan hidup sesuai dengan status kita sebagai orang percaya. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya supaya dapat mewujudkan tujuan hidup kita? Kalau sudah muncul keinginan dalam diri kita sebagai orang Kristen untuk memuliakan Allah, berarti kita telah mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Dalam Roma 11 ayat 36 menegaskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari hendaknya kita jangan salah langkah dan jangan salah tujuan. Sejatinya orang Kristen tidak menentukan tujuan hidupnya sendiri. Dia harus kembali kepada tujuan Sang Pencipta, arsitek hidup dan penyelamatnya. Memuliakan dan menikmati Dia selamanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan-Nya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sungguh dapat memberikan satu pencerahan dalam iman percaya kami, agar apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak salah di dalam mengambil jalan yang kami tempuh, sehingga kami dapat menggapai tujuan kami seperti apa yang Kau rencanakan Tuhan. Tuhan pimpin kami, mampukan kami, supaya kami tetap ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran ini. Tuhan, sekali lagi kami rindu bahwa seluruh hidup kami lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami adalah satu sikap yang senantiasa menyenangkan Engkau. Maka dari itu, pimpin kami Tuhan, supaya sekali lagi kami katakan kepadamu, jangan sampai kami salah dalam melangkah. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara untuk mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan ini. Biar kiranya renungan ini terus menjadi berkat, bahkan menjadi berkat lebih banyak lagi ketika kita membagikan kepada teman-teman yang kita kasihi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.